Oke. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara mahasiswa semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita menyelenggarakan sidang proposal atas nama Bismi. Yang bertindak sebagai ketua adalah Ibu Luciana dan sebagai anggota adalah Bapak Mardainis. Untuk itu langsung saja saya persilakan kepada Ibu Luciana untuk mengambil alih sepenuhnya sesi ini. Kepada Ibu Luciana kami persilakan. Oke, ya baik kita mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kehadiran Pak Madaini selaku dosen penguji, selanjutnya Pak Edward Ali selaku dosen pembimbing dan saudari Bismi ya. Pada hari ini kita akan mengadakan seminar proposal. Ya, sebelum kita mulai, ada baiknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismi sudah siap? Sudah, Bu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka seminar proposal atas nama Bismi dengan NIM 1610031 itu proposal analisa tingkat narsisme atau alay masyarakat era milenial menggunakan data mining dengan metode vektor mesin. Saudara Bismi, seminar proposal ini bertujuan untuk mengajak saudara dalam menulis skripsi ini. Kita akan bagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah saudari akan diberi waktu mempresentasikan tentang proposal penelitiannya. Yang kedua adalah tanya jawab atau sumbang saran dari tim dosen kepada rekan mahasiswa yang hadir, berarti ada rekan mahasiswa. Selanjutnya yang ketiga itu adalah sesi keputusan, apakah proposal ini diterima atau ditolak. Saudari paham? Paham, Pak. Paham, Bu. Kalau saudari paham, kita mulai saja untuk sesi pertama. Silakan presentasikan seminar proposalnya dalam waktu kurang lebih 10 menit. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini untuk memperlihatkan hasil presentasi saya nanti. Yang saya hormati kepada Ketua Pelaksana, selagi Ketua Penguji Pelaksana yaitu Bu Luciana Enkom. Selaku penguji kedua kepada yang terhormat Pak Mardainis Enkom dan selaku pembimbing saya yaitu Pak Edward Ali Enkom. Baiklah, saya akan tidak perlu memperpanjang, saya akan memulai presentasi saya yaitu yang berjudul yaitu analisa tingkat narsisme alay masyarakat era milenial menggunakan data mining dengan metode support vektor mesin. Sebelum memulai presentasi ini, saya akan membacakan dulu visi dan misi dari Teknik Riau. Yang pertama, visinya yaitu menjadi perguruan tinggi komputer unggul di Sumatera pada 2030. Yang kedua, misinya yaitu menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan dan menerapkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi komputer untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing. Yang pertama itu latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari fakta ini adalah yaitu perilaku narsistik atau narsisme kini tengah menjadi fenomena yang cukup hangat di masyarakat. Kecenderungan perilaku yang sering diidentikan dengan kemudian ini ketergantungan terhadap dunia Facebook dan dikategorikan sebagai yang memiliki perilaku unik dalam hal bahasa dan gaya hidup. Pertama, bahasa tulisan alay yang merujuk kesenangan remaja menggabungkan istilah narsisme ini juga bisa dikenal masyarakat umum itu sebagai gambar individu dengan rasa percaya diri yang tinggi. Pada dasarnya, narsisme merupakan bentuk aktualisasi diri seorang yang mencintai dirinya sendiri secara berlebihan.
Adapun tujuannya dari penelitian ini adalah menganalisis tingkat nasional era milenial menggunakan SPM, itu dengan metode data mining. Yang ketiga itu batasan masalah dari penelitian ini ada yang pertama, data yang dianalisa adalah data teks dari setiap unggahan status Facebook. Yang kedua itu data yang diteliti terdiri Mohon dari... maaf interupsi Bu Ketua. Ya Pak Edward. Sepertinya nggak di-share sama mahasiswanya, Bu. Iya benar. Iya Bu, astaga. Mohon maaf Bu. Sih baca proposalnya saja soalnya. Oh iya Bu, ya bentar Bu ini. Apa diulang lagi Bu? Lanjut aja. Udah Bu. Belum kelihatan. Udah oke. Lanjut dari batasan masalahnya itu yang pertama. Data yang dianalisis adalah data teks dari unggahan. Yang kedua, data yang diteliti terdiri dari 100 dengan pengguna diambil dari 10 sampel unggahannya 1000 data. Intensitas waktu posting status diabaikan. Yang keempat, dari penelitian ini yang pertama itu dengan data mining nanti kita melakukan penelitian ini mencoba menemukan informasi yang dapat digali dari suatu teks yang diunggah setiap pengguna Facebook. Yang kedua, informasi tersebut akan diolah dan dianalisa untuk mengetahui kata-kata atau teks mana yang mengandung unsur narsis. Analisa ini nanti akan dilakukan dengan metode super vector mesin. Yang kelima, itu metodologi dari penelitian ini. Yang pertama itu identifikasi masalah. Yang kedua, penentuan tujuan. Yang ketiga, studi pustaka, yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data nanti ini kita melakukan processing. Yang pertama, scaffolding. Yang kedua, cleansing. Yang ketiga, tokenizing. Yang keempat, stop words. Yang kelima, stemming. Dari pembagian data itu ada data uji dan data latih. Analisa dan hasil pemodelan klasifikasi itu dengan metode super vector mesin dan evaluasi hasil. Dan itu selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu. Demikianlah presentasi dari saya. Sebaiknya saya akan kembalikan kepada Ketua Pelaksana itu Bu Luciana. Oke, terima kasih Bismi. Baik, sama-sama sudah kita lihat ya presentasi dari Saudari Bismi. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu proses tanya jawab atau sumbang saran. Kesempatan pertama kita berikan kepada Pak Mardainis. Kepada Pak Mardainis dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Lucy. Bismi ya, namanya singkat sekali ya? Iya Pak, Bismi Pak. Enggak Bismillah gitu? Enggak Pak. Wow. Baik, saya dari judulnya ada kayaknya jauh nih dari dunia saya. Alay ya. Pak. Nah, saya mencoba cari tahu alay itu apa. Kemudian setelah saya baca dari apa yang Bismi tulis, ya, saya dapat dua istilah yang dipakaikan di dalam proposal Bismi. Yang pertama itu ada istilah alay. Yang kedua ada istilah narsis. Namun di dalam penjelasan di sini saya melihat antara alay dan narsis itu sama begitu. Sementara di dalam beberapa sumber saya coba cari tahu alay dengan narsis itu satu perilaku yang berbeda. Yang pertama, alay itu dia tidak lebih kepada apa yang dia tulis begitu. Ya, apa yang dia tulis suka membuat sulit orang untuk membaca apa yang dia tulis, kecuali dibaca oleh mereka yang sama ya, perilakunya. Jadi suka membolak-balik kata, mencampurkan huruf dengan dengan angka, suka menyingkat-nyingkat kata dan memakai istilah-istilah yang populer di antara mereka. Nah itu alay. Kemudian narsis lebih kepada ya dari beberapa sumber yang saya baca juga, narsis itu lebih kepada mencintai diri sendiri, lebih mencintai kepada diri sendiri, sehingga dia suka melihat bayangan dirinya, suka memajang fotonya begitu.
Nah, ini saya minta ketegasan dulu dari Bismi sebelum dimasukkan, kita lanjut gitu. Apakah benar pemahaman yang saya tangkap tadi antara alay dan narsis itu sama, atau alay dan narsis itu beda, ya? Ya, ya Pak, izin menjawab Pak. Ini kan gini Pak, berdasarkan ilmu psikolog gitu begitu ya Pak. Ya. Jadi kan kita kan mau menganalisa yang alaynya begitu Pak. Sudah ditanya kepada yang ahli psikolog gitu Pak. Alay ini bahasa psikolognya itu apa ya gitu Pak kemarin kan. Katanya narsisme Pak. Jadi antara alay sama narsisme itu hampir sama kata mereka Pak. Jadi Bismi artikan saja gitu psikolognya itu narsisme, tapi pada intinya itu alay begitu Pak. Oke. Dari referensi yang Bismi pakai begitu, justru saya menangkap terpisah ya, antara alay dengan narsis gitu. Nah mungkin Bismi bisa memberitahukan ke saya referensi, ada 5 referensi, yang mana yang bisa menyatukan antara alay dengan narsis. Sebelum kita, iya silakan. Referensinya itu tidak di jurnal kemarin Pak, secara langsung dengan orangnya yang ahli psikolog kemarin bersama saya wawancarai asisten ini Pak, dosen psikolog. Dia lumayan pinter Pak untuk masalah psikolog ini. Kan ditanya, saya kan mau analisa teks-teks yang diunggah di Facebook itu Pak, misalnya ada yang kata-kata begitu Pak. Jadi saya tanya Pak, ini orang alay ini disebut apa ya biasanya sama psikolog gitu. Oh itu Kak namanya narsisme katanya kayak gitu. Jadi referensinya Bismi itu dari situ Pak, karena kan udah yakin mereka kan lebih tahu gitu yang ilmu psikolog begitu Pak. Jadi Bismi tangkap aja. Berarti Bismi bisa memasukkan itu sebagai referensi di dalam proposal ini gitu. Karena di dalam 5 referensi itu sebenarnya itu terpisah. Nah kalau ada pendapat, itu kan bisa dikategorikan pendapat para ahli ya. Dia menyatakan bahwa antara alay dengan narsis itu sama. Nah, boleh dimasukkan di situ nanti sumber dari siapa disebutkan dia seperti itu. Oh baik Pak. Itu yang mungkin karena saya coba cari tahu itu alay dengan narsis dipisah gitu. Narsis lebih kepada bagaimana dia mempublish diri dia sendiri, sedangkan alay itu justru kadang dia membuat sulit orang lain memahami dirinya gitu. Nah dengan kata-kata yang dia pakai, dengan huruf yang dia pakai seperti itu, dan hanya bisa dipahami oleh orang-orang mereka saja. Jadi kalau masuk ke dunia saya sendiri kadang kebingungan itu membaca apa yang mereka tulis begitu. Tadi ada juga saya tangkap di istilah yang dipakai di dalam proposal, sebentar saya lihat lagi, itu ada istilah tadi introvert dan ekstrovert. Nah, kalau nggak salah ini istilah dalam psikologi ya. Bagaimana introspeksi ke dalam diri sendiri dan memberitahu ke orang lain kalau ekstrovertnya. Tapi sumbernya juga nggak ada dilihat di landasan teori. Ya, apakah itu dari istilah psikolog? Nah, atau saya belum terbaca begitu. Bisa oh ya Pak, itu kan di Oke Pak. Ini kan ini itu variabel dari ini ya, dari SPM-nya tadi yang dicontohkan itu. Silakan jelaskan. Ya itu kan dia ada Pak sumbernya dari jurnal. Sebagai contoh kan hampir sama dengan itu. Makanya Bismi masukkan sebagai sumber atau gambaran nanti penelitiannya seperti apa gitu Pak. Jadi dari situ tuh sumbernya ada Pak, jurnalnya judulnya apa? Itu analisa tingkat kepribadian secara apa ya? Sebentar Pak. Ya. Analisa. Mungkin saya tambahkan aja sekedar saran karena saya mencoba tadi baca itu istilah itu tidak ada dinarasikan. Mungkin perlu dinarasikan sedikit atau kutipan sifatnya baru nanti dirujuk kepada
jurnal yang bisa dipakai seperti itu. Ya. Iya Pak. Saya coba baca di situ ke atasnya tidak saya temukan. Saya tahu istilah itu sudah langsung muncul. Begitu. Nah, kemudian tadi juga dikatakan bahwasanya data sampel itu diambil dari 100 pengguna Facebook. Dan satu pengguna itu untuk 10 teks ya yang mereka publish. Iya Pak. Berarti ada 1000 data. Nah, itu kalau di situ saya melihat itu memang alay. Karena dari teksnya yang diambil, bukan dari foto. Iya Pak, memang dari teks. Dari teks ya. Nah, itu yang kembali saya membedakan antara narsis dengan alay. Kemudian Facebook siapa yang dipakai oleh BISMI untuk penelitian ini? Facebook masyarakat Pak, misalnya di grup kumpulan kayak agak percintaan gitu kan biasanya ada agak alaynya sih gitu Pak. Jadi ngambil di forum diskusi, di situ ada pengguna-penggunanya begitu Pak. Nah, kita kan judulnya adalah analisa tingkat narsis. Nah, iya, di sini Pak. digabung antara narsis dengan alay, masyarakat era milenial ya. Gunakan data mining. Masyarakat ini apakah ya kalau masyarakat saya membacanya itu berbagai komponen masyarakat, itu bukan dari satu grup. Kalau penelitian di sini itu bersumber dari satu grup alay, maka semuanya mungkin alay. Paham ya maksud saya Bismi? Paham Pak. Nah, jadi kalau yang memang mereka semuanya tergabung di situ, ya pasti mereka semua alay. Saya yang di luar itu masuk ke situ mungkin bingung juga membacanya gitu. Tapi kalau di dalam masyarakat, ya mungkin jangan objeknya itu jangan di grup itu gitu. Mungkin di grup yang paling di RW lah, di tempat tinggal. Jadi data sampel itu diambil dari RW. Nah, itu tidak membedakan dia berada di grup mana, sehingga kita bisa nanti tahu di RW kita itu berapa orang sih yang alay gitu. Tapi kalau ke grup, ya biasanya mereka berkumpul sesuai komunitas mereka begitu. Paham ya maksud saya? Paham Pak. Oke. Sementara itu dulu Bu Lucy, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Marainis. Baik, kita lanjutkan. Ismi, yang apa yang disampaikan oleh Pak Mardainis tadi bisa Bu. Oke. Baik Bu Lucy, karena Pak Edward sebagai pembimbing, selanjutnya Bu Lucy akan menyampaikan apa yang sudah Bu Lucy proposalnya. Untuk pertamanya kita ke judul dulu ya, biar kita duduk ya di judul. Kalau di sini ya kita akan mengusahakan dalam judul itu tidak ada dalam kurung ya, karena di sini analisa tingkat narsisme dalam kurung alay masyarakat era milenial ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Mardainis tadi. Ya, ada dua kata ya yang sebetulnya kalau dilihat dari apa itu adalah dua kata yang berbeda ya, dua kata yang berbeda. Jadi supaya kita jangan fokus dengan masalah yang akan kita bahas, sebaiknya kita dudukkan dulu ya kata yang akan kita gunakan dalam judul ini. Apakah narsisme atau alay? Ya, kalau Bu Lucy terus terang alay itu yang untuk dijadikan sebagai topik riset ya. Tapi kalau narsisme mungkin oke ya. Tapi kalau alay kayaknya sepertinya kurang. Itu ini ya. Tapi kalau keputusannya ada di kita bertiga, kira-kira menurut Pak Mardainis bagaimana? Narsisme atau alay yang akan kita pakai gitu? Oke, ini pendapat gue ya. Silakan nanti diapakan bersama. Kalau narsis itu barangkali semua lapisan masyarakat dia masuk ya, dari kecil sampai ke yang tua ada perilaku itu gitu. Sementara kalau alay itu mungkin hanya ada dalam komunitas-komunitas tertentu ya, atau di dalam batasan umur tertentu gitu. Jadi kalau kita meneliti di dalam masyarakat saya lebih cenderung ke narsisnya gitu. Ya, saya sepakat. Lucy juga begitu. Jadi
Mungkin kita ini aja, kita sepakati aja pada saat ini ya, pada kesempatan hari ini, bahwa yang kita pakai itu katanya adalah narsisme, ya, narsisme. Jadi analisa tingkat narsisme ya, pengguna Facebook atau apa gitu. Jadi kita langsung saja, jangan masyarakat gitu ya. Jadi analisa tingkat narsisme pengguna Facebook gitu kan, menggunakan menggunakan metode support Betomexin aja ya. Yang gimana ya Pak? Gini juga Bu Lucy. Ya. Ini kan judul kemarin yang ajukan Bismi. Ya. Nah, pandangan dia kenapa dia mengangkat Ale ini mungkin perlu kita dengar juga. Kenapa sih dia terketuk untuk mengangkat Ale gitu. Dan memang kalau kita lihat ke bawah, dia mengangkat dari kata-kata. Pengaruh Ale ini saya pikir juga akan mempengaruhi kualitas komunikasi ya, kualitas komunikasi. Jadi mungkin Bismi meneliti itu dampaknya mungkin ya akan dia apakan sekian orang pengguna di dalam tengah masyarakat itu Ale. Komunikasinya bagaimana sih, pengaruh komunikasinya mungkin. Nah, mungkin tapi saya nggak tahu dasar latar belakang Bismi di mana. Terus terang, contoh kalau saya seumuran saya berkomunikasi dengan mereka yang memakai istilah Ale itu, saya juga agak merasa kesulitan begitu. Sehingga kalau ada mahasiswa kadang mungkin mereka terlupa chat pakai bahasa yang disingkat, saya nggak respon seperti itu. Nah itu kan mempengaruhi komunikasi, ya. Nah apakah Bismi meneliti ini sampai ke dampaknya nanti gitu. Kita dengarkan dari Bismi-nya barangkali Bu. Bukan, mungkin bukan itu dulu ya. Bismi harus paham dulu konsep dari data mining dulu. Konsep data mining, Bismi tahu? Tahu. Silakan. Bagaimana menurut Bismi konsep data mining? Menurut Bismi, data mining itu nanti kita mengolah data yang sangat banyak, terus dijadikan sebuah informasi yang kita dapatkan gitu Bu. Nah itu salahnya. Itu salah. Jadi bukan informasi yang kita cari di sini gitu ya. Konsep data mining bukan informasi. Jadi data mining itu adalah suatu ilmu ya yang mencoba menggunakan beberapa metode untuk menghasilkan pola atau pattern atau pengetahuan. Jadi bukan informasi. Jadi beda ya. Beda. Jadi pola atau model ya atau pattern. Jadi pengetahuan yang kita akan hasilkan. Nah, makanya Bu Lucy bilang kalau misalnya peran dari data mining, Bismi tahu nggak perannya apa? Peran data mining itu ada berapa, tahu nggak? Enggak Bu. Enggak. Makanya dia peran data mining itu ada estimasi, ada forecasting, ya, ada cluster atau cluster, ada klasifikasi, ada prediksi, ya. Bismi yang mananya? Bismi yang mana? Estimasi, forecasting atau prediksi? Klasifikasi Bu.